kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian demokrasi. Dari buku Membedah Demokrasi karya Sunarso, definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah Abraham Lincoln menyebutkan. Konsep dan hakikat demokrasi, yaitu kata demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti masyarakat, dan kratia, yaitu aturan dan kekuasaan. Dan demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya di tangan seorang monarki atau tirani, atau pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang saja, atau yang kita sebut aristokrasi ataupun oligarki. Selanjutnya, demokrasi tidak hanya untuk dimaknai sebagai suatu jenis sistem pemerintahan, sebagai suatu sistem politik dengan konsep kedaulatan di tangan rakyat. Penguasa mempertanggungjawabkannya secara berkala terhadap yang dipimpinnya. Hak minoritas dilindungi dan persaingan politik antar individu dan antar gagasan sangat terbuka. Akan tetapi, demokrasi dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesadaran mendengar dan menerima pendapat orang lain. Model kehidupan bersama yang ditata bersama-sama pula. Sistem negara yang membuka ruang seluas-luasnya untuk adanya perbedaan aspirasi, paham, dan ideologi. Sejauh aspirasi, paham, atau ideologi tersebut dimaksud tidak bersifat kriminal. Kehidupan yang memiliki prinsip kesetaraan yang besar. Makna tersebut adalah makna demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara yang warga negaranya turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahan mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memperlakukan yang sama. Kesemua pemaknaan tersebut di atas pada dasarnya merujuk kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa konsep dasar demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pengertian dari demokrasi secara singkat. Selanjutnya, beberapa konsep penting dari demokrasi, yaitu yang pertama, konsep kewarganegaraan. Yaitu kewarganegaraan adalah suatu konsep yang sebenarnya belum berumur lama. Konsep ini dalam versinya yang modern berkembang secara bertahap dalam praktik, wacana, dan pemikiran bersamaan waktu dengan tumbuh dan berkembangnya negara-negara bangsa dan pencarian format hukum nasional yang berkepastian, positivistik, dan sekuler di Eropa Barat sejak abad ke-18. Konsep ini kemudian memperoleh rumusan yang lebih pasti pada akhir abad ke-19 dengan terbentuknya dua negara republik lewat dua revolusi, yakni Revolusi Kemerdekaan Amerika tahun 1776 dan Revolusi Prancis 1789. Konsep yang ketiga adalah karakteristik warga. Ada karakteristik yang bertahan dalam konsep kewarganegaraan, dan konsepnya yang klasik sebagai citizen atau bourgeois dalam kehidupan negara abad pertengahan, ke konsepnya yang baru sebagai citoyen atau citizen dalam kehidupan negara bangsa yang modern dan lebih inklusif. Yang pertama, bahwa para warga itu adalah manusia-manusia bebas, dalam arti tidak terikat oleh peraturan hidup yang datang dari luar kolektivitasnya sendiri yang otonom, melainkan oleh kehendak bebasnya sendiri yang boleh dibatasi hanya atas dasar kesepakatan-kesepakatan dengan sesamanya. Kemudian yang kedua, bahwa para warga itu mengaku dan saling mengakui kesamaan derajat dan kesamaan martabat sesama warga yang juga sesama manusia dalam setiap kegiatan bermasyarakat di ranah publik dan dalam setiap kegiatan dalam kehidupan bernegara yang dikenali sebagai kegiatan politik,
sejalan dengan hak-hak warga yang disebut sebagai hak-hak manusia yang asasi. Yang ketiga, konsep dari demokrasi adalah masyarakat warga atau civil society. Adalah suatu bentuk masyarakat ideal di mana di dalamnya tak dikenal adanya diskriminasi antara mereka yang berstatus yang dipertuan dengan segala hak-hak istimewanya dan mereka yang berstatus yang diperhamba dengan segala macam beban kewajiban. Masyarakat warga adalah suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia yang diakui berkedudukan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Mereka ini adalah warga-warga yang berkesetaraan, sama-sama berkebebasan dan berkeberdayaan. Kemudian yang keempat adalah political citizenship, konsep yang menekankan arti penting persyaratan terwujudnya eksistensi para warga sebagai insan politik yang tak hanya memperoleh jaminan perlindungan hak, akan tetapi juga jaminan termanfaatkannya hak-hak para warga, terakuinya sebagai hak-hak mereka yang asasi untuk berperan serta dalam setiap kegiatan politik. Dalam political citizenship, tersirat adanya tanggung jawab moral para warga untuk tidak menyia-nyiakan hak asasinya. Hak tidaklah semestinya dibiarkan menganggur tanpa termanfaatkan. Selanjutnya yang kelima adalah social citizenship. Citizenship adalah konsep mutakhir yang mulai banyak dikenal dalam perkembangan konsep welfare state. Dalam konsep ini, warga negara berhak atas jaminan-jaminan sosial ekonomi yang bermakna sebagai jaminan akan terselenggaranya kehidupan yang sejahtera. Dalam realisasi konsep civil citizenship, setiap warga akan menemukan dirinya beridentitas sebagai makhluk liberal yang hidup dalam suasana berkebebasan guna mengembangkan kepribadiannya. Demikian konsep-konsep dari demokrasi ada 5. Yang pertama kita sebutkan tadi konsep kewarganegaraan, yang kedua karakteristik warga, yang ketiga masyarakat warga, yang keempat political citizenship, yang kelima social citizenship. Demikian penjelasan dari saya, Riris Kunardi dari kelas A38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, bahwasanya demokrasi merupakan konsep yang memiliki sifat multidimensi, tergambar dalam pemahaman demokrasi yang diadopsi oleh CICED tahun 1998, yakni CICED memandang bahwasanya konseptual demokrasi ini sebagai kerangka berpikir dalam melakukan pengaturan urusan umum atas dasar prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Diterima baik sebagai idea, sebagai norma dan sistem sosial maupun sebagai wawasan, sebagai sikap, sebagai perilaku individual yang secara konseptual diwujudkan, dipelihara, dan dikembangkan. Jadi, sebagai suatu sistem kenegaraan, demokrasi sebagai sistem kenegaraan ini memiliki 11 pilar atau sokoguru, yakni kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Kemudian, dijelaskan kembali bahwasanya adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang pertama demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi yang rule of law, demokrasi yang pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang hak asasi manusia, demokrasi yang pengadilan merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi demokrasi ini sangat mengatur urusan pribadi maupun urusan semuanya, baik itu mayoritas maupun minoritas, dengan memberikan hak-haknya, mengatur kehidupan bernegara, baik secara pribadi maupun secara
negara ya. Semuanya diatur dan tentunya dari konsep dari, oleh, dan untuk rakyat. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kesalahan kata, kesalahan pengucapan dalam penyebutan informasi, dan kalau ada koreksi silahkan ditanggapi. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.